terpercaya. Baik, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog pada pagi hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Nah saudara, hari ini saya sudah memegang buku Aldera dengan judul Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999. Aldera ini sendiri merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang juga turut berperan aktif dalam reformasi tahun 98. Dan pada kali ini saya sudah bersama dengan Sekjen Aldera di kala itu dan juga selaku anggota 6 BPK, selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara 6, Bapak Pius Lustrilanan. Selamat pagi Pak Pius. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Pius? Baik, sehat. Oke. Pak Pius, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita menyapa pemirsa Sapa Sulsel Kompas TV. Pak Pius, kalau kita berbicara Pak Pius mengenai Aldera, berperan aktif dalam reformasi tahun 98. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Pius mengenai organisasi Aldera ini, Pak? Aldera ini dibentuk sekitar tahun 93. Ya. Merupakan gabungan dari kantong-kantong gerakan yang ada di Jakarta, Bogor, Bandung, Garut, Cianjur, dan Tasikmalaya. Okay. Ya. Kita tumbuh dengan kesadaran bahwa menggerakkan reformasi tidak bisa hanya dengan gerakan moral saja, tapi ini adalah suatu kerja fokus dan harus dikerjakan dengan serius. Oleh karena itu kita perlu membangun organ politik. Jadi kita sudah bergerak lepas dari gerakan moral menjadi gerakan politik dan mengorganisasi diri layaknya sebuah partai politik. Mengorganisasi diri layaknya anggota partai politik seperti itu ya Pak Pius. Pak Pius, kalau kita berbicara mengenai Aldera, struktur organisasinya seperti apa sih Pak Pius? Aldera ini sebetulnya secara ideologis sosialisme demokratis, tapi dia mengorganisasi diri layaknya seperti partai komunis. Jadi ada yang menganut sentralisme demokratik. Ya. Jadi kita demokratis, tapi ketika kita bergerak, kita murni terkomando. Terkomando? Terkomando. Oke. Di mana pimpinan tertingginya adalah sekjen, ya, dan semua organ wajib patuh pada perintah sekjen. Perintah bergerak itu kita lakukan lewat diskusi, begitu ada kesimpulan, komando sepenuhnya mutlak di tangan sekjen. Oke, kalau bisa saya konfirmasi lagi, Bapak sendiri selaku sekjen gitu Pak ya, ini bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai sekjen ini? Saya tadi sudah bilang bahwa Aldera di organisasi layaknya seperti partai komunis, ya. Artinya partai kader, ya, di mana yang memimpin adalah satu politbiro dan dipimpin oleh sekretaris jenderal sebagai pimpinan tertinggi. Oke, sebagai di bawah itu ada divisi-divisi penggalangan, komunikasi, pengkaderan dan lain sebagainya. Oke, aktivitasnya Pak selain berdiskusi itu seperti apa di Aldera seperti itu Pak? Kita biasanya kesadaran kita tumbuh dari bacaan. Ya. Bacaan teori-teori kritis, teori-teori pergerakan, teori penggalangan, teori-teori demokratisasi. Ya. Itu kita belajar dari banyak literatur, kemudian kita sering juga menggelar diskusi-diskusi internal, mengundang tokoh. Nah, biasanya gerakan itu kan diwariskan. Gerakan 90-an itu diwariskan dari gerakan jauh sebelumnya. 66, kemudian mewariskan ke 74, 74, 78, kemudian 80-90-an. Jadi biasa ada mentoring dari para senior kepada para junior. Tugas para senior yang angkatan sebelumnya adalah mengisi kepala. Dan membantu logistik. Membantu logistik. Nah tadi unik Pak, bahwa salah satu yang dipelajari adalah teori pergerakan seperti itu Pak. Kalau di tahun 90-an itu seperti apa sih Pak pergerakan mahasiswanya? Dulu situasinya tidak seperti sekarang, sangat represif ya. Ya. Hari ini kita bikin bedah buku soal Aldera. Zaman dulu
bedah buku Pramudyanantatur, ya, Anda bisa dihukum. Bisa dihukum? Ya. Oke. Bonartigones Popos, kemudian Bambang Isti Nugroho dihukum 8 tahun kalau tidak salah. 8 tahun. Hanya karena mereka membedah buku Pram. Pram ini kan tokoh seniman yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Ya. Jadi sangat represif. Ya. Tidak ada kebebasan berpendapat, kemudian ada pokoknya masyarakat dibuat apolitis, ya. Mahasiswa tidak boleh demo, ya. Kemudian ya semua dikontrol oleh militer, tidak ada kebebasan pers, hukum yang di bawah kendali kekuasaan, sangat represif. Jadi bergeraknya ya harus gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah? Ya, clandestine. Oke. Ya. Seberapa sering gerakan bawah tanah ini dilakukan, Pak? Ya sering, itu nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti? Nggak takut itu, Pak? Kalau takut nggak bisa jadi aktivis. Ya. Okay, jadi syarat jadi aktivis harus berani. Iya, betul. Karena dia berhadapan dengan kekuasaan tentara yang semena-mena. Mereka bisa dicomot kapanpun. Okay. Ya. Dan setiap demonstrasi, ya tidak senantiasa berhadapan dengan depresi. Ya. Ya digebukin, ya ditembak juga bisa gitu, sangat represif. Oke, kalau misalnya Pak, Bapak mengatakan bahwa kita dilarang berekspresi seperti itu zaman itu, seberapa besar sih tekanannya Pak untuk teman-teman mahasiswa di kala itu? Untuk mahasiswa yang baik-baik saja tentu saja nggak ada tekanan. Tekanan hanya untuk mahasiswa yang kritis. Mahasiswa yang kritis, ya. Yang bergabung dalam aktivis itu Pak ya? Iya. Oke. Ya, yang kontra terhadap rezim. Ya. Kalau mahasiswa seperti Anda, sekolah baik-baik saja, gitu, nggak ada tekanan apapun. Nggak ada tekanan untuk mahasiswa biasa gitu? Ya, tekanan hanya buat para pengkritik kekuasaan. Oke. Nah, kenapa sih kemudian mahasiswa ini mau bergabung menjadi yang kritis? Soalnya kan kalau mahasiswa biasa-biasa saja, nggak ada tekanan, Pak. Ya, saya sudah bilang bahwa daya kritis mahasiswa itu diwariskan turun-temurun oleh para seniornya. Oleh para seniornya. Ada yang mungkin belajar sendiri, tergerak sendiri di kampus membangun kelompok diskusi, ya. Tapi lama-kelamaan mereka akan bersinggungan juga dengan komunitas-komunitas lain, dan kemudian membangun jejaring. Ketika membangun jejaring, mereka akan bertemu dengan para senior-senior, para tokoh-tokoh politik, para oposan, ya. Dan kemudian menjadi satu gerakan besar. Jadi sebetulnya kalau saya mau bilang reformasi ini sebetulnya gerakan kolosal yang dikerjakan oleh banyak orang, yang mulainya dari seperti kali-kali kecil ketemu menjadi sebuah sungai besar lalu menjadi air bah pada saat reformasi. Oke, Pak. Oke, kita kembali ke bukunya, Pak. Aldera, Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999. Apa kemudian yang mendorong Bapak sendiri sebagai pada saat itu sebagai aktivis untuk menuangkan kisahnya ke dalam buku ini, Pak? Silahkan. Ya, awalnya kita ada ketemu bertiga, rajin. Ada saya, kemudian Tovan, dan Teddy Wibisana. Terus ada ide, yuk kita kumpulkan lagi teman-teman yang berserak, ya, teman-teman Aldera. Secara rutin, saya bilang ngapain tuh cuma ketemu rutin, ngobrol-ngobrol, ngalur ngidul. Mending kita bikin buku. Iya, karena apa yang kita lakukan pada masa lalu itu kan sangat penting dalam sejarah reformasi, dan sedikit sekali catatan tentang kita. Kalau soal PRD kan banyak, karena mereka pada saat, meskipun kita tumbuh bersama ya, PRD dan Aldera tumbuh bersama dalam gerakan mahasiswa, kesadarannya juga berbarengan ketika bikin partai. Ya. Tapi orang bercerita soal PRD dong. Nah, oleh karena itu, yuk kita tulis yuk, ya, apa yang kita lakukan pada saat zaman kita gila-gila zaman muda dulu. Nah, ini akan jadi sejarah penting sebelum kita sendiri punah. Nah, karena ada banyak yang bisa dipelajari oleh generasi berikut tentang apa yang pernah dilakukan oleh pemuda-pemuda zaman dulu, ya, yang berjuang mungkin puluhan tahun, ya, untuk mewujudkan demokrasi yang sekarang dinikmati oleh kita semua. Untuk mewujudkan demokrasi yang sekarang dinikmati oleh kita semua. Oke, Pak Pius, kita masih akan ngobrol banyak terkait dengan Aldera di buku ini dan juga pengalaman dari Bapak sendiri. Namun saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV.
Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Pius dan tadi kita sudah ngobrol banyak mengenai Alderanya dan juga ini buku Aldera ini kemarin diterbitkan tanggal 28 Oktober kemarin Pak, ya, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah Pak, buat pemirsa mungkin yang penasaran dengan isi buku ini Pak, poin-poin penting apa yang Bapak curahkan ke dalam buku ini Pak, silahkan. Poin-poin penting. Iya. Semuanya penting. Semuanya penting Pak ya. Semua penting, setiap tahap bercerita tentang peristiwa-peristiwa penting. Buku ini semua penting karena sehari dari apa yang kita kerjakan selama dari tahun 93 sampai tahun 99 selama 6 tahun. Dan bercerita juga tentang perjalanan gerakan sebelum itu. Ini yang disusun secara kronologis. Oke. Nah, yang paling yang cukup menarik dari buku ini Pak, tertuang di dalam buku 3 bulan jelang kejatuhan Soeharto. Aldera mendapatkan berita mengejutkan Sekjen Aldera diculik di pintu keluar RS Cipto Mangunkusumo. Kalau dibilang sekjennya notabene adalah Anda Pak. Ini mungkin bisa bagaimana Pak kronologinya? Ya kronologinya waktu itu, kalau saya bicara kronologi, ini adalah satu bagian yang menarik juga. Kalau saya ceritakan nanti nggak ada yang mau baca buku ini. Jadi yang pengen baca poin penculikan, proses sebelum itu, proses selama penculikan, proses perlawanan setelah penculikan, apa yang saya lakukan di luar negeri, itu adalah bagian yang sangat menarik. Ya. Dan ditaruh setelah prolog di bagian pakaian pertama. Iya. Ditulis di Pius di halaman 11. Ya. Pius menolak Bungkam. Kenapa taruh di pertama? Karena ada cerita yang paling menarik. Pius dan Aldera adalah 2 sisi mata uang yang sama. Orang bilang kalau cerita Aldera pasti akan banyak cerita soal Pius. Ya. Kemudian ada satu sisi lain, Pius dan penculikan. Kalau tidak ada penculikan mungkin tidak ada perlawanan Pius dan mungkin nggak ada perlawanan Pius mungkin nggak ada reformasi. Jadi itu adalah bagian yang sangat menarik dan kenapa buku ini kemudian banyak dicari ya memang karena orang ingin tahu soal ini. Kalau saya cerita di sini, nanti orang nggak mau beli buku saya lagi. Oke, kasih bocoran dikit Pak. Kalau boleh tahu penculikannya Bapak ini berapa lama sih? Penculikan saya tuh selama 8 minggu. 8 minggu, oke. 8 minggu dilakukan oleh satu kelompok yang terorganisir. Ya, waktu itu ya siapa lagi kalau bukan tentara kan. Dan ini semua orang sudah tahu kasusnya. Dan di sana saya ketemu dengan beberapa orang, yang ada yang keluar hidup, ada yang keluar tidak ditemukan. Kalau total berapa banyak orang Pak yang Bapak ketemu di sana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 orang. 7 sampai 8 orang. Itu ada yang keluar hidup, ada yang gimana? Iya. Oke. Baik, Pak, kalau misalnya kita berbicara mengenai apa yang Bapak rasakan selama 8 minggu itu semua tertuang di dalam buku ini Pak ya? Iya. Oke. Dan kalau dilihat juga Pak bahwa Bapak katanya sempat kabur ke Belanda juga Pak. Itu seberapa besar tekanan yang Bapak alami di Indonesia sampai kemudian lari ke luar negeri Pak? Saya katakan tadi situasi di Indonesia sangat depresif. Ya. Anda bisa dicomot dimanapun. Ya. Saya kan sedang habis besuk orang tuanya teman saya. Dicomot begitu saya di jalan, ya. Lalu dihilangkan selama 2 bulan. Nggak betah Anda bisa membayangkan betapa represifnya saat itu. Ya. Dan tidak seorang pun tahu keberadaan Anda di mana. Ya. Kemudian ketika Anda dibebaskan, dan saya yakin itu karena tekanan internasional, ya, Anda diancam untuk tidak membeberkan apa yang Anda alami dengan ancaman dibunuh.
Ya. Oleh karena itu tahapan mempersiapkan kesaksian di Komnas HAM itu juga dilakukan dengan rapi, hati-hati, dan hanya pada orang-orang tertentu saja. Karena ancamannya nyawa. Yeah. Saya tahu ada yang tidak keluar dari tempat itu. Ya. Berarti ancaman para penculik bukan ancaman kosong. Dan saya nggak mau mati konyol. Ya. Jadi setelah memberikan kesaksian di Komnas HAM, ya saya harus pergi ke luar negeri. Cara yang paling aman adalah ya menumpang mobil kedutaan. Ya. Karena mobil kedutaan kan itu adalah wilayah otonom negara yang bersangkutan, nggak bisa diganggu. Saya mempersiapkan sampai tahap itu. Nah. Diancam dengan taruhannya nyawa. Kemudian kenapa Bapak Pius ini kemudian berani memviralkan ya kalau katanya di tahun 90-an itu, kenapa bisa Pak? Saya memperjuangkan demokratisasi itu dengan taruhan nyawa. Dengan ancaman nyawa Pak? Iya. Dengan taruhan nyawa. Betul. Ya. Dan sudah hampir mati. Ya. Lalu ketika saya harus tunduk, berarti saya mengkhianati apa yang saya sudah perjuangkan selama ini. Saya memilih mati daripada saya harus tunduk. Dan saya memilih melawan kekuatan otoriter itu. Memilih mati daripada harus tunduk Pak? Ya. Memilih untuk melawan kekuatan otoriter. Ya. Nah Pak, kalau kita berbicara mengenai aktivis lain yang mungkin bisa dikatakan masih hilang sampai sekarang, apa yang Bapak ketahui mengenai hal itu Pak? Saya tidak mengetahui apa-apa. Yang bertugas mengetahuinya kan adalah negara. Di pihak ini saya adalah korban. Jika negara saya tidak sanggup membuka tabir itu, kita harus berharap pada siapa lagi. Ya. Sudah ada pengadilan terbuka terhadap persoalan ini, dan pelaku-pelakunya juga sudah diadili dan sudah bebas. Ya. Ya kita harus maklum ya bahwa pada tahap demokratisasi masih disusun awal, kita masih pada kekuatan-kekuatan pada saat itu mungkin masih harus berkompromi dengan kekuatan-kekuatan lain. Ya. Dan perjuangan demokratisasi ini bukan perjuangan 1-2 tahun gitu ya. Dari pemilu pertama, contohnya tahun 99 sampai militer kembali ke barak, itu perlu 5 tahun. Perlu 5 tahun juga untuk pemilihan pilkada langsung. Ya, jadi ini perjuangan yang panjang gitu. Jadi nggak gampang. Tadi menarik yang tadi Bapak katakan bahwa pelaku-pelakunya sudah diadili. Pendapat Anda, betulkah semua pelaku sudah diadili Pak? Saya katakan tadi, itu adalah tanggung jawab negara. Negara yang harus bertanggung jawab menyelesaikan hal itu. Ya. Oke, tadi Anda katakan Pak, ditekan oleh tentara, begitu. Apakah oknum-oknum tersebut masih ada sampai sekarang Pak? Enggak, begini ya. Ditekan tentara secara institusi. Nah, kalau pelaku kan oknum. Ya. Kita nggak bisa melihat para pelaku-pelaku ini sebagai orang-orang yang bertindak sendirian. Dia bertindak karena memang institusinya mengatur gitu. Oke, kalau untuk zaman sekarang Pak, bagaimana pandangan Anda terhadap institusi tersebut? Mengingat Anda ini memiliki trauma pribadi seperti itu. Yang bilang saya punya trauma pribadi siapa sih? Nggak pernah bilang trauma dari tadi. Iya, pengalaman gitu Pak ya, langsung berhubungan dengan institusi tersebut Pak. Ya ini, demokratisasi itu kan mensyaratkan pertama antara lain pemilihan umum presiden secara langsung, pers yang bebas, partai politik yang mandiri, ya kan? Kemudian hukum yang berada di atas segala-galanya. Gitu. Itu adalah persyarat demokratisasi. Jadi kalau tentara pada saat demokratisasi memang tidak boleh berpolitik. Ya. Tentara berpolitik adalah ya pada menandakan bahwa tidak akan ada demokrasi. Pemerintahan junta militer tidak ada demokrasi. Gitu. Oke, dan itu menurut Anda ada di pemerintahan di tahun 90-an itu Pak? Iya. Selain itu Pak, saya masih akan bertanya banyak mengenai alasan-alasan kemudian kenapa Aldera menuntut untuk reformasi di tahun 90-an, namun kita jeda sebentar, kita masih akan kembali di Sapa Sulfa Saudara. Kok
kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Pius, kita masih akan membahas banyak mengenai Aldera dan juga bukunya seperti itu. Pak, kalau boleh tahu apa sebenarnya yang menjadi alasan pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh mahasiswa di kala reformasi Pak untuk menuntut mundurnya Soeharto Pak? Kita berkesimpulan bahwa penghalang demokratisasi di Indonesia adalah pada akhirnya adalah Soeharto. Karena dia adalah penopang satu-satunya. Ya kita bicara tentang kekuasaan, kita bicara soal Soeharto. Jadi Soeharto sendiri harus turun, baru kemudian reformasi itu bisa digulirkan. Ya. Jadi awalnya kan gerakan mahasiswa itu kan mengorganisir kasus tanah, kemudian mengorganisir kampus, bergerak di sektor buruh. Pada akhirnya ya kalian harus turunkan Soeharto. Makanya tahun 93 Aldera ada kekuatan yang pertama yang menolak pencalonan kembali Soeharto di Kongres PDI pada saat itu. Dan kita kesimpulan ya harus digulingkan. Dan kami yakin bahwa Soeharto memang bisa digulingkan karena pada saat itu sudah ada keretakan dalam tubuh Orde Baru sendiri. Ya. Ada pihak-pihak yang merasa bahwa ya mereka nggak punya masa depan jika Soeharto ini masih ada, atau mereka menanggapan Soeharto sebentar lagi juga sudah akan turun. Kita harus bersiap-siap untuk pasca Soeharto. Apa kemudian perubahan yang terjadi pas setelah reformasi? Banyak sekali, banyak sekali. Kita berubah total. Ya. Contoh aja, nanti kita bicara bedah buku. Saya bilang tadi, zaman dulu Anda bedah buku pun Anda bisa ditangkap. Ya. Kemudian acara semacam ini, talk show semacam ini, ya, bicara kritis soal, ya besok Kompas di bredel. Ya, dan masih banyak sekali perubahan-perubahan seperti itu Pak yang terjadi setelah kita reformasi. Berubah total. Ya. Kita berubah total. Kalau Anda sendiri Pak Pius sebagai aktivis di zaman itu melihat apakah tujuan reformasi saat ini sudah tercapai Pak? Saya katakan tadi bahwa reformasi itu proses yang panjang, bukan setahun 2 tahun, dan itu membutuhkan kesabaran dan kedisiplinan, gitu ya. Kebebasan pers, ya, itu kan bertahap juga. Ya. Tentara kembali ke barak bertahap juga, pilkada langsung bertahap juga. Ada ketidakpuasan terhadap pilkada langsung, ada ketidakpuasan terhadap kebebasan. Tapi kan itu kan proses belajar yang harus kita alami sebagai sebuah bangsa. Ya. Kalau Anda tanya reformasi sekarang, saya sangat puas dengan reformasi sekarang. Meskipun ya di belakangan ini ada kecenderungan ya untuk kembali ke masa lalu, keinginan untuk misalnya berkuasa lebih dari 2 periode, perpanjangan masa jabatan misalnya begitu. Itu kan walaupun dibilang itu wacana menurut saya berbahaya. Nah, dan wacana ini juga harus dilawan dengan wacana yang kembali yang sama. Harus diingatkan, loh reformasi yang kita bangun ini ya memang kekuasaan itu dibatasi hanya 2 periode kekuasaan presiden. Nggak ada kata perpanjangan. Perpanjangan hanya akan menimbulkan lagi wujud benih-benih otoritarianisme. Demokrasi membutuhkan kedisiplinan, reformasi juga membutuhkan kedisiplinan. Tapi ini proses belajar terus-menerus. Dan apa kemudian yang bisa dilakukan untuk mencegah kita kembali ke masa sebelum reformasi Pak? Ya semua orang harus berjaringan. Ya. Saya bersyukur buku ini terbit ya setahun menjelang peringatan 25 tahun reformasi. Ya. Buku ini saya harapkan juga menjadi sarana nostalgia para penggiat ya demokratisasi pada zamannya untuk mengingatkan mereka kembali bahwa kita tetap harus waspada gitu.
selalu saja ada orang yang ingin kembali ke masa lalu. Ya. Putin, ya, dia bisa berkuasa begitu luar biasa. Ya, dia bisa rubah konstitusi kalau dibiarkan. Nah, banyak negara yang pemimpin-pemimpin yang mencoba akhirnya berhasil membalikkan kembali ke masa sebelum reformasi. Ya, ini demokrasi ini tanggung jawab kita bersama. Demokrasi itu ada alat sekaligus tujuan. Ya. Contoh misalnya pilkada. Ya, orang main di sela-sela undang-undang misalnya kan, memang dia tidak berkuasa 2 kali. Ya, dia lebih dari 2 kali maksud saya. Tapi dia membangun dinasti, anaknya, bininya, terusnya. Ini kan bukan proses yang baik juga untuk demokratisasi kita. Tapi itu kan sebuah proses belajar yang harus kita lalui untuk pada akhirnya demokrasi perlu disiplin loh. Demokrasi perlu orang menahan diri loh. Ya, bukan kekuasaan itu cenderung korup. Ya, semakin Anda berkuasa, semakin Anda korup. Ya, itu aja. Oke. Nah, kalau kita berbicara Pak kembali ke mengenai Aldera, bagaimana kemudian kondisi dari Aldera pasca reformasi Pak? Tugas Aldera kan sebenarnya menggulingkan Soeharto aja dan membiarkan proses demokratisasi berjalan dengan sendirinya. Ketika tugas sejarah itu selesai dan tugas keinginan untuk membangun partai sendiri gagal, otomatis alasan Aldera untuk berdiri sudah nggak ada lagi. Jadi dia bubar dengan sendirinya. Bubar dengan sendirinya. Jika misalnya alasan itu muncul kembali, apakah Aldera bisa terbentuk kembali, Pak? Saya tidak pernah berpikir akan menghidupkan kembali Aldera atau Aldera akan tumbuh kembali karena aktivis-aktivisnya sudah berdiaspora ke banyak partai, ke banyak profesi dan nggak perlulah buat kita menghimpun diri kita kembali. Ya. Mending kita berjaringan saja dan tetap menjalin perkawanan dan tetap bergerak dimanapun kita berada untuk menjaga demokrasi itu supaya tetap ada. Menjalin jaringan seperti itu, berkawan seperti itu. Selain Pak Pius yang saat ini masih aktif, bagaimana kemudian tokoh-tokoh lain dari Aldera yang saat ini mungkin bisa kita kenal, Pak, itu siapa saja? Ya silakan baca buku ini aja lah. Saya sebut Anda juga nggak kenal soalnya. Jadi yang penasaran gitu Pak, langsung aja baca buku Aldera ini. Ya. Oke. Nah Pak, kalau kita berbicara Pak mengenai tadi berbicara banyak mengenai demokratisasi yang ada di Indonesia, bagaimana kemudian Anda melihat pergerakan mahasiswa zaman sekarang Pak? Gerakan mahasiswa selamanya akan tetap ada. Ya. Saya bicara Indonesia ya, nggak bicara tempat lain. Oke. Ya. Karena gerakan mahasiswa di Indonesia itu punya tempat khusus dalam sejarah. Ya, ada Sumpah Pemuda, ada Berdutung dan sebagainya, ada angkatan 66, 74, 78, 90-an. Berarti apa? Gerakan mahasiswa memang khas dari sejarah politik Indonesia dan mereka akan tetap memainkan peran penting ya, sebagai pengontrol kekuasaan. Dan saya bersyukur ada BEM yang turun ya ketika BBM naik, ketika ada undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat. Ya. Masih besarkah pengaruhnya Pak Pius? Masih besar. Masih besar. Sebagai agen kontrol sosial masih cukup besar. Oke. Ya. Dan memang masih memberikan pengaruh seperti itu Pak ya? Ya, karena kan para politisi-politisi di Senayan juga kadang-kala kan harus dipaksa mendengar. Ya. Rakyat bersuara kadang-kadang nggak tersalurkan. Dan harus diwakili oleh mahasiswa. Nah, pada saat itulah mahasiswa akan selalu tampil mengambil perannya. Dan saya bersyukur gerakan mahasiswa masih ada. Oke. Terakhir mungkin Pak, harapan Anda terkait dengan proses demokratisasi yang ada di Indonesia sekarang dan juga alasan mengapa pemirsa harus membaca buku Aldera ini, Pak. Silahkan. Saya kedua aja ya. Buku ini adalah bacaan wajib. Ya. Bacaan wajib buat seluruh penggiat demokrasi. Bacaan wajib buat aktivis BEM supaya tahu ya senior-seniornya dulu yang memperjuangkan demokrasi melakukan apa dan bagaimana. Buku ini menjadi bacaan wajib juga untuk mereka-mereka yang pernah ya memperjuangkan reformasi. Buku ini berisi catatan sejarah, nostalgia, ya,
buku ini akan menarik untuk didiskusikan dan menjadi menarik untuk jadi bahan obrolan pada saat aktivis-aktivis melakukan reuni. Ya. Buku ini adalah catatan sejarah penting ya, yang mencatat masa-masa menjelang kejatuhan Soeharto. Ya. Buku ini ada buku sejarah dan buku panduan ya, bagi siapa saja yang ingin tetap menjaga demokrasi. Oke, luar biasa sekali Pak Pius. Jadi buat para pemirsa jangan mau mengaku sebagai aktivis BEM gitu Pak ya, kalau belum baca buku Aldera yang sudah diluncurkan tanggal 28 Oktober. Jangan juga ngaku angkatan 98 kalau nggak baca buku ini. Jangan ngaku angkatan 98 Pak ya, kalau nggak baca buku Aldera. Potret Gerakan Politik Kaum Muda 9399. Terima kasih sekali lagi Pak Pius, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini, berbicara banyak mengenai Aldera dan juga pengalaman Bapak sendiri yang semuanya tertuang dalam buku Aldera ini. Dan juga perbincangan kita saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Berawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.